Ya, tema saya pagi hari ini, jiwamu tertekan, ini solusinya. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 42, Bapak Ibu, kita bisa lihat Mazmur 42 itu ada di ayat 6, 7, ayat 12, kemudian Mazmur 43 ayat 5. Di sini semuanya berbicara bagaimana Daud berkata, ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Dia mengulangi juga di ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Di Mazmur 43 juga ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharap pada Tuhan dan bersyukurlah. Aku mau bersyukur, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam Mazmur 116 ayat 7, Bapak Ibu, kita lihat, kembalilah tenang, hai jiwaku. Ini ada solusinya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Raja Daud, dia seorang raja, tapi dia juga mengalami tekanan di dalam jiwanya. Benar ya? Nah, kalau kita berbicara tentang jiwa, kita semua sudah belajar bahwa di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Jadi jiwa itu sangat dipengaruhi dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan Bapak Ibu, kalau saya lihat sedikit tentang medis atau dunia kesehatan ya, supaya kita bisa belajar sedikit, kita bisa lihat ciri atau gejala apa sih kalau orang-orang yang mengalami tekanan pada kejiwaan mereka. Nah, secara medis di sini saya baca sebuah artikel nih bahwa bagaimana pikiran kita itu bisa menyebabkan penyakit. Ya. Nah, jadi ketika kita merasa takut, ketika kita stres, maka dikatakan aktivitas listrik saraf otak itu dia akan meningkat dan dia akan pergi ke berbagai bagian tubuh kita. Pada waktu kita stres, berpikir yang lebih, malam tidak bisa tidur, bolak-balik kiri kanan, ya, tidak tenang. Nah, itu ternyata memicu arus listrik otak itu untuk meningkat, Bapak Ibu. Nah, dan kondisi ini dapat memicu yang namanya, ada nggak sih di sini, yang kadang-kadang jantungnya rasa berdetak cepat sekali, ya, atau gemetaran, tidak fokus, ya ini saya baca ya. Kemudian suka berkeringat dingin, kadang-kadang mulut kering, sakit dada, sakit kepala, muter, migrain, ya, sakit perut, sering ke belakang, Bapak Ibu. Nah, itu semua ternyata dari sini, dari pikiran, ya, dan itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Namun dikatakan bahwa sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana pikiran bisa menyebabkan gejala tertentu dan bisa mempengaruhi penyakit fisik sehingga memang masih perlu diteliti ya Bapak Ibu. Tetapi yang pasti bahwa seseorang yang mengalami tekanan di dalam jiwa mereka, ciri-cirinya itu seperti yang tadi, dan itu tidak bisa terdeteksi ketika misalnya periksa darah atau kita ke lab lalu
hasilnya akan lihat, oh dia gangguan di jiwa, oh dia itu tidak bisa dibaca. Ronsen pun tidak bisa diketahui seperti itu ya. Dan solusi untuk orang-orang yang mengalami hal-hal yang tadi itu adalah dengan terapi ke psikiater, dan yang kedua obatan yang dipakai. Dan salah satu obat yang paling juga sangat akan sering diberikan adalah obat penenang. Artinya bahwa secara medis yang namanya gangguan pada kejiwaan, tekanan di jiwa, itu masih belum bisa terdeteksi. Dan belum bisa juga terobati secara sempurna. Bapak Ibu, bayangkan itu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana solusi bagi kita, bagi orang-orang yang mengalami tekanan di dalam jiwa mereka, dan solusinya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu pernah juga, saya percaya, mengalami hal-hal yang tadi ya, jantung berdebar, ya, gemetar, tidak fokus, sesak di dada, mual. Kadang-kadang kan, apalagi orang yang sakit lambung, biasanya kalau dia mikir yang berlebihan, pasti mual, begitu ya. Jadi betapa siklusnya itu sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dunia kesehatan itu masih semuanya tidak sempurna. Tapi Tuhan kita, firman Tuhan menjamin bahwa ketenangan dari Tuhan, ketenangan di jiwa kita, itu hanya datang dari Tuhan sendiri. Amin ya. Dia yang menciptakan kita sempurna, dan saya percaya kesempurnaan dalam kesembuhan pun itu Tuhan juga berikan untuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan berbagi sharing tentang bagaimana solusi untuk menangani ketenangan di jiwa kita ketika ada tekanan, ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Saya juga mengalami hal ini di hari-hari ini ya. Dalam hidup saya juga saya mengalami. Jadi khotbah saya ini juga sebenarnya hal-hal yang saya betul-betul alami, Bapak Ibu. Dan saya belajar bagaimana caranya ketika saya tidak tenang, ketika ada di tempat tidur tapi tidak bisa tidur, tinggal mundar-mandir. Apa yang harus saya lakukan? Nah, tapi sebelum itu saya mau bilang gini. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan. Tadi dikatakan waktu kita baca Mazmur 43 ayat 5 misalnya ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, apa yang Daud lakukan? Dia berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi itu satu paket. Kita taruh harapan kita berharap kepada Tuhan, dan kita percaya, maka kita akan menerimanya. Kita akan mengalaminya. Kalau cuma kita berharap pada seseorang, tapi kita tidak percaya bahwa orang itu betul-betul akan menolong kita tidak akan mengalami apapun dalam hidup kita. Benar nggak sih? Benar banget ya. Jadi itu yang Daud lakukan. Kemudian kita lihat di dalam Mazmur 130 ayat 6 sampai 8, di sini dikatakan, kita baca ya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu tahu kalau pengawal yang berjaga malam, dia pasti merindukan cepat datangnya fajar pagi ya. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Seperti itulah jiwanya Daud mengharapkan Tuhan. Dan di dalam ayat ke-7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan, hai Paula. Berharaplah kepada Tuhan, hai Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8, dialah yang akan membebaskan saudara dan saya dari segala kesalahan kita. Wow. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita berharap dan kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua. Ingat bahwa Tuhan itu
pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Tulis di kolom komentar, tulis di catatannya, Tuhan pegang kendali. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, ada tantangan, ada kegagalan, ada perubahan hidup, perubahan dunia yang terjadi secara tiba-tiba, Bapak Ibu, ya, tanpa sadar, kita itu mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada di sini yang tidak khawatir tentang hidup ini, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi pada umumnya, bukan saja orang di luar gereja, justru orang di dalam gereja paling banyak juga yang mengalami tekanan dalam kejiwaan. Yang disebut salah satunya adalah kekhawatiran. Nah, jadi kekhawatiran kita itu yang akhirnya membuat kita juga cemas dan gelisah. Padahal firman Tuhan di dalam ayat mana ya? Matius 6 ayat 27. Sebentar Bapak Ibu. Bahwa kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan satu hasta dalam hidup saudara dan saya. Sehasta itu seperti 45 cm ya kalau tidak salah. Seperti dari sini ke sini ya. Jadi kekhawatiran saudara dan saya itu kalau kita khawatir tentang sesuatu hal, itu tidak bisa menambahkan apapun dalam hidup kita. Tidak akan bisa menambahkan sesuatu yang baik yang kita harapkan terjadi. Tidak. Ya. Jadi semua kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan Bapak Ibu, ini waspada. Karena ketika khawatir yang berlebih, cemas, gelisah, kita akan mengalami dua hal ini. Yang pertama, kita bisa lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita bisa lupa loh. Yang kedua, kekhawatiran bisa membuat kita itu buta sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang selalu membackup kita, menolong kita, memberkati kita, bahkan bekerja untuk kita, menolong kita dalam segala keadaan. Kita buta, kita tidak bisa melihat bahwa ternyata di balik semua masalah yang kita hadapi, Tuhan itu ada di sana. Katakan amin. Makanya mari kita lakukan yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan itu yang memelihara saudara dan saya. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Tadi panas banget ya. Oke. Sorry, ruangan tertutup jadi ya. Jadi mari kita lakukan kalau kekhawatiran mulai datang, mulai gelisah, mulai cemas, ingat Tuhan pegang kendali dan lakukan ini. Ini yang saya lakukan. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang gini, pada waktu kita membaca satu ayat firman, selalu ada dua pihak terlibat di sana. Yaitu pihak saya, pihak saudara dan saya, pihak manusianya. Dan yang kedua ada pihak Tuhan di satu sisinya. Contoh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini pihak siapa yang harus bergerak? Pihak kita, manusia. Kita yang harus menyerahkan, serahkan segala kekhawatiran. Pihak Tuhan yang mana? Dia memelihara kita. Amin. Jadi saya akhirnya dalam beberapa hari ini, saya, oh iya ya, ternyata ayat firman Tuhan ini memang ada bagian yang harus saya melakukannya. Misalnya, yang kedua, serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 22. Ya. Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Ia akan menanggung segala bebanmu itu. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Kita lihat bagiannya. Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Ini bagian siapa yang harus lakukan? Kita. Jadi apa yang menjadi beban Bapak Ibu? Serahkan ke Tuhan. Dan nanti kita lihat bahwa Tuhan akan ngapain? Tuhan menanggung segala beban kita. Takutnya kita itu karena tidak serahkan, akhirnya tidak terjadi sesuatu juga dalam hidup kita. Atau kita serahkan juga, tapi kita tidak percaya.
atau kita tidak berharap bahwa itu akan terjadi. Yang berikut, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Ya, jadi kalau sadar bahwa Tuhan pegang kendali, lakukan 3 hal ini. Serahkan khawatirmu, serahkan bebanmu, dan serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Keren banget ya Bapak Ibu. Jadi bagian saya yang mana nih? Serahkan segala perbuatanmu. Jadi kita serahkan perbuatan apa yang kita lakukan, kita serahkan juga ke Tuhan, maka Tuhan melakukan bagiannya adalah terlaksanalah segala rencana untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus kita serahkan, ada bagian yang harus kita berikan. Misalnya ada firman juga bilang, berilah maka kamu akan diberi. Berilah nih bagian siapa? Kita. Jadi pada waktu kita beri, maka bagian Tuhan adalah kita akan menerima. Dia akan memberi kepada kita. Wow, keren banget Bapak Ibu. Saya hari-hari ini saya belajar banyak sekali. Karena saya mengalami banyak hal juga dalam hidup saya. Ya, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, mata saya bengkak. Saya ke rumah sakit dikasih obat. Tambah bengkak, sampai hari ini masih ada juga. Kemarin dokter bilang mesti dikorek sedikit. Aduh sorry dok, nanti aja ya. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Kami serumah flu Bapak Ibu. Sementara kami beberapa hari ke depan akan ada acara. Tapi saya bersyukur karena Tuhan melatih saya dan saya percaya bahwa seisi keluarga kami ini akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Amin. Jadi apapun yang terjadi, ingat Tuhan pegang kendali. Sudah, jangan pikir panjang, serahkan apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi bebanmu, apa yang kamu kerjakan, serahkan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi sumber ketenangan dalam hidup saudara dan saya bukan dari apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Wow, amin, amin, puji Tuhan ya. Dan hanya dekat saja, hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah, Bapak Ibu, yang kedua. Jadi yang pertama tadi berharap, yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Tuhan pegang kendali. Dan yang ketiga, mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin Bapak Ibu. Jadi mendekat kepada Tuhan. PDKT. Ya. Ketika kita dekat dengan seseorang, kita akan mudah sekali untuk tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Benar. Bahkan apa yang ada padanya, dia bisa berikan ketika kita dekat dengan dia. Apalagi dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Amin Bapak Ibu. Dalam keluarga, kalau kita juga mendekat satu dengan yang lain, maka ada ketenangan di dalam keluarga. Betul? Tapi kalau satu suka berbantah-bantah dengan yang lain, maka saya pastikan tidak ada ketenangan, justru kekacauan, kehancuran di dalam keluarga itu pasti akan terjadi. Tapi saya percaya bahwa dalam keluarga kita, saudara dan saya, mengalami ketenangan di dalam keluarga, ketenangan di dalam jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, kita lihat lagi satu ayat, Mazmur 73 ayat 28. Daud berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Ini yang Daud lakukan. Ini bagian dia. Karena apa?
karena Tuhan adalah tempat perlindungan baginya. Dan ada ayat yang lain lagi, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita bagi, mendekatlah kepada Allah, ini bagian siapa? Pasti bagian saya dan saudara. Mendekat, kita yang harus datang padanya. Itu bagian kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa tidak mendekat dan tiba-tiba Tuhan mendekat. Tidak. Saya harus melakukan bagian saya. Bapak Ibu lakukan bagian Bapak Ibu. Datang pada Tuhan, mendekat kepadanya. Maka dia berjanji nih, dia akan mendekat kepada Anda dan saya. Wow, Tuhan kita tuh luar biasa ya. Jadi dia akan mendekat kalau kita mendekat. Nah, jangan juga terjadi kalau sudah ada masalah baru kita datang mendekat. Tapi dalam setiap hari, dalam setiap kehidupan kita, ada masalah, tidak ada masalah, tetap harus mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kalau mendekat kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam setiap saat, maka ada banyak jalan-jalan baru, ada banyak hal-hal baru yang dia akan ajarkan untuk Bapak Ibu dan saya. Bahkan sebelum sesuatu terjadi, dia sudah bisa memberitahukan untuk kita. Karena pada waktu kita mendekat dengan Tuhan, kita akan juga bisa mendengar dia berbicara untuk kita. Jadi pendengaran saudara dan saya juga akan dilatih olehnya ketika kita mendekat kepadanya. Mendekat kepadanya gimana? Hanya dengan membaca firman Tuhan. Hanya dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita selalu mendekat dengan Tuhan. Bukan pada waktu masalah datang, tapi justru di setiap hari kehidupan saudara dan saya. Karena masalah itu datang tidak pernah diundang Bapak Ibu. Dia akan datang kapan saja. Jadi kita juga harus selalu berjaga-jaga di dalam doa kita. Dengan cara mendekat kepada Tuhan. Datang padanya. Ketika malam hari Bapak Ibu beberapa hari yang lalu saya tuh tidak bisa tidur banget ya. Saya di tempat tidur saya mutar kiri mutar kanan. Itu saya yang tadi saya bilang. Dan Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus bilang gini, kenapa kamu tertekan? Bangun, berdoalah. Dan saya bangun Bapak Ibu, saya lihat, kadang-kadang itu jam 1, ya, jam 3, dan saya mulai memperkatakan firman. Saya minta damai sejahtera, ketenangan di dalam jiwa. Jadi apa yang saya sampaikan pagi hari ini, sebenarnya itu yang saya sudah alami. Dan saya percaya bahwa apa yang saya alami, kekuatan, jalan-jalan yang baru yang Tuhan bukakan, pasti Bapak Ibu juga alami. Apapun persoalan, Bapak Ibu hari-hari ini, dekatlah kepada Tuhan. Tetap mendekat kepadanya. Jangan jauh-jauh, ya. Tetap dekat, merindukan dia. Baca firman terus dan memperkatakan. Kadang-kadang kalau masalah sudah membuat kita sampai kita sudah lebih, misalnya sudah tambah tidak tenang, saudara, kita perlu hardik juga sebenarnya. Kita harus memperkatakan, Tuhan lagi ajar saya hari-hari ini juga untuk minta iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memindahkan gunung. Amin Bapak Ibu. Jadi masalah boleh datang hari-hari ini. Masalah-masalah seperti ini masalah-masalah biasa yang dialami oleh semua orang percaya di seluruh dunia. Betul? Justru dalam gereja juga banyak Bapak Ibu kita temui orang-orang yang punya masalah seperti kita juga. Nah, bagaimana caranya? Jawabannya hanya ada di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya firman Tuhan yang merupakan petunjuk, guidance untuk saudara dan saya. Kita punya ibadah-ibadah seperti ini untuk kita saling berbagi, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau masalah datang sampai saudara merasa misalnya mau nyanyi aja udah tidak bisa, mau berdoa rasanya lemas, justru itu saatnya untuk saudara berdiri dan saudara katakan, aku minta iman yang mengalahkan dunia. Aku minta iman yang memindahkan gunung. Gunung pindah nggak? Pindah dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi minta iman. Karena apa? Dunia hari-hari ini membuat banyak orang akan kehilangan imannya.
Makanya Roh Kudus ingatkan, Paula minta iman, bukan minta uang, minta iman. Bukan minta kesembuhan, minta iman. Jangan minta apapun yang lain. Minta iman. Iman yang memindahkan gunung, iman yang mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Kabut sedang menutupi Jakarta luar biasa. Makanya masalah tenggorokan, masalah batuk, masalah pernapasan ini sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Tapi kita percaya bahwa semua itu saya dibukakan gini. Saya melihat bahwa oh Tuhan dangke ya. Ternyata masalah ini membuat saya untuk saya lebih dewasa, untuk saya bisa melihat Tuhan, untuk saya bisa lebih mendekatkan diri lagi. Itu keren banget Bapak Ibu ya. Jadi nikmati apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mau sakit kah? Mau masalah finansial kah? Mau masalah pekerjaan kah? Mau masalah bisnis kah? Mau masalah anak kah? Mendekat pada Tuhan. Minta iman yang memindahkan gunung. Maka itu akan terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memuji Tuhan. Saudara mengalami tekanan di jiwa? Pujilah Tuhan. Amin. Mazmur 103 ayat 1-2 berkata begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1-2. Seringkali Bapak Ibu mungkin bilang begini, aduh Bu Paula, tapi kalau saya lagi dalam tekanan, saya tidak bisa nyanyi. Saya tidak bisa memuji Tuhan. Saya mau bilang gini, sekali-sekali kita perlu untuk memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Perintahkan, sama dengan pada waktu murid-murid dengan Tuhan dalam perahu ada badai. Tuhan hardik, diam, tenang, maka ombak tenang. Ketika kita tidak berdaya, perintahkan jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena di dalam pujian kita, Tuhan bertahta. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Daud juga manusia biasa, sama seperti kita, yang dia menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi beberapa kali dalam masalah yang dia hadapi, masa-masa sulit yang dia hadapi, dia memerintahkan jiwanya. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bersyukurlah, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Semakin kita meninggikan Tuhan, semakin saudara dan saya membesarkan namanya di tengah masalah yang mungkin menumpuk. Saudara, saat itulah kita mengambil keputusan untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Maka kita akan melihat kuasanya turun. Kuasanya turun. Semakin kita memutuskan untuk memuji Tuhan, semakin kuatlah kita dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya sudah selesai. Pak Luther, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Paula. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati ya. Saya percaya pagi ini kita diberkati. Dan Bapak Ibu tahu begini, bahwa apa yang disampaikan Ibu Paula tadi ini dialami semua orang. Ya, dialami semua orang. Dari orang yang punya kedudukan sampai orang yang rendah itu alami ini. Dari orang yang diurapi Tuhan sampai orang-orang biasa pun alami hal yang seperti ini. Pertanyaannya sederhana. Mau berapa lama Anda mau izinkan kekhawatiran tinggal di dalam jiwa saudara? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Seumur hidup? Hanya 1 minggu? 1 bulan? Setahun? Atau hanya 1 jam atau 1 menit? Mazmur 13 ayat 20 ayat 2. Mazmur 13 ayat 2 berkata begini. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Masalahnya adalah kita ya selalu menaruh kekhawatiran dalam diriku.
dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diri? Hari ini ada orang khawatir tentang uang, khawatir tentang bisnisnya, keluarganya, anak-anaknya. Ada banyak hal sehingga itu masuk ke dalam jiwanya. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Dalam pikiran nggak ada orang yang bisa tahu, itu hanya cuma Anda sendiri. Tapi kalau itu terbawa di perasaan, mulai lihat terbawa, mulai nggak bisa tidur. Muka Anda mulai cepat kecut, cepat marah, mulai terbawa perasaan. Masuk ke kehendaknya, Anda mulai lakukan sesuatu yang tidak seperti biasa. Anda mulai marah, mukul seseorang, Anda mulai banting barang, banting piring, banting kursi, banting pintu. Itu berarti sudah menguasai jiwa saudara. Dan Amsal 12:25 berkata begini, kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Terjemahan yang lain berkata kekhawatiran dalam hati bukan membungkukan orang, membuat orang sakit. Bapak Ibu, Anda khawatir, darahmu naik, Anda khawatir, sakit rematik pinggang, sakit kepala sebelah, sakit tulang belakang. Bukan cuma makanan. Problem paling terbesar adalah ketika kita khawatir. Kekhawatiran itu adalah pembunuh iman. Jadi kalau kita bicara tentang iman, maka Bapak Ibu harus belajar dua hal. Iman yang besar dengan iman yang benar. Iman yang besar itu iman yang memindahkan gunung. Ya. Tapi iman yang benar itu adalah iman yang bisa melewati semua keadaan. Jadi dalam keadaan baik atau tidak baik pun Anda tetap percaya kepada Tuhan. Itu namanya iman yang benar. Ada orang yang beriman ketika dalam situasi baik saja. Tapi dalam kondisi situasi tidak baik, dia nggak punya iman. Itu bukan iman yang benar. Ya. Iman yang benar itu iman yang bisa melewati setiap keadaan, situasi. Keadaannya baik atau tidak baik, situasinya mendukung atau tidak mendukung, dia tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Itu iman yang benar. Ya. Dan Alkitab berkata Matius 13 ayat 22. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Yang ditaburkan di semak duri itu ialah orang yang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuat. Jadi firman Tuhan itu bisa dihimpit. Terjemahan yang lain katakan begini, firman itu ditekan, firman itu tidak mau dipertemu, dikalahkan oleh kekhawatiran dunia. Apa kekhawatiran dunia? Kekayaan, makan, minum, pakai, rumah, masa depan, yang bisa kita lihat dengan mata. Sehingga akhirnya membuat kita khawatir. Itu bisa membuat sehingga firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah dalam saudara. Ketika Bapak Ibu khawatir, sebenarnya Bapak Ibu sedang membuat dirimu tidak berbuah. Tidak firman Allah bekerja dalam diri saudara. Jadi kekhawatiran, makanya tadi dikatakan kekhawatiran itu adalah musuh iman. Jadi Bapak Ibu hiduplah dengan iman, jangan hidup dengan kekhawatiran. Jangan cuma iman yang besar yang Bapak Ibu kejar, tapi mau untuk hidup dengan iman yang benar. Ya. Iman yang benar itu iman yang bisa bertahan dalam setiap musim kehidupan. Markus pasal 4 ayat 19 berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Jangan izinkan situasi keadaan yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat dengan mata menghimpit firman. Tapi belajar mempercayai firman dalam setiap keadaan. Ketika Bapak Ibu percaya, maka kekhawatiran boleh datang. Kekhawatiran mungkin menyerang Anda, tapi tidak bisa masuk ke dalam hati. Karena kekhawatiran itu kan menyerang hati. Terjemahan yang lain berkata, menyerang main, menyerang pikiran. Kan hati kan terjemahannya hati. Terjemahan yang Alkitab yang lain berkata menyerang pikiran. Ya. Perempuan itu dia selalu pakai pikiran, perempuan itu pakai laki-laki pakai logika. Jadi tingkat stres perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki. Ya. Dan Alkitab katakan bahwa saya pernah khotbah tentang Bapak Ibu bahwa di hadapan Tuhan tunggal ya genders, karena kita tuh manusia rohani. Tuhan mempelai laki-laki, kita gereja mempelai perempuan. Jadi sesungguhnya, saudara, kalau perempuan itu tingkat stresnya tinggi, kita disebut perempuan
secara di dalam alam roh kita disebut perempuan, kita juga bisa, ya, kita bisa juga punya tekanan-tekanan dalam tingkatan stres yang paling tinggi. Nggak ada cara yang lain selain Bapak, Ibu, dan saya menghafal firman setiap hari, melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat kata khawatir, dalam Alkitab ditulis ada 18 kali. Kata kekhawatiran ada 6 kali tertulis. Ya. Ada 18 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sesungguhnya tidak terlalu banyak sesungguhnya. Tapi, ya tadi yang saya katakan, orang menyimpannya dalam hatinya. Makanya Daud tanya begini, berapa lama lagi kamu harus menyimpan kekhawatiran dalam hati? Haleluya. Tuhan mau Bapak Ibu hidup tanpa kekhawatiran. 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Ada ayatnya loh. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Artinya tidak memikirkan hal yang terlalu sulit, terlalu besar. Dan Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang hidup dengan, mereka diberkati secara finansial, mereka diberkati di dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tapi Rasul Paulus berkata kepada mereka, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dan perkataan Rasul Paulus ini harusnya juga menjadi perkataan kita semua. Harusnya juga menjadi guidance bagi kita semua. Kita nggak boleh hidup tanpa khawatir. Saya percaya apa yang disampaikan pagi hari ini oleh Pastor Paula, ini menjadi guidance bagi saudara. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, aku ingin supaya aku hidup tanpa kekhawatiran. Jangan hidup dengan kekhawatiran, ya. Tadi Ibu Paula berkata kalau khawatir itu malam nggak bisa tidur. Anda merasa jam 1 subuh itu baru seperti jam 7 malam. Padahal itu malam. Kalau Bapak Ibu tidur mulai di atas jam 11, itu sangat berpengaruh tentang detoksnya kita. Hatinya kita udah mulai membersihkan, ya, jantungnya. Belajar untuk tidur jangan lewat tengah malam, Bapak Ibu. 1 jam tidur sebelum tengah malam itu lebih baik daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Tapi kekhawatiran akan membuat Bapak Ibu dan saya akan tidak bisa tidur. Dan kekhawatiran itu adalah sumber segala penyakit. Ya, makanya pergi ke dokter biasa tanya, pikiran apa Bu, pikiran apa Pak. Makanya dikasih obat tenang itu supaya Bapak Ibu bisa tidur, menenangkan pikiran. Seharusnya nggak perlu minum obat. Tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan yang adalah pencipta kita, pasti kita akan disembuhkan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Hidup ini perjalanan Bapak Ibu. Musim yang Bapak Ibu alami hari ini tidak akan selamanya. Mungkin 1 tahun, 6 bulan, atau 2 tahun selesai berhenti. Musim durian itu tidak setiap hari. Musim mangga juga tidak setiap hari. Musim buah-buahan tertentu tidak juga setiap bulan. Selalu ada musimnya untuk buah keluar. Kalau hari ini kita alami sesuatu, jangan stres dengan hari ini. Kalau kita mengalami kekeringan, kegersangan, belum ada buah. Siapa tahu ini musim gugur. Siapa tahu ini musim semi. Untuk sebentar lagi tunas akan keluar, daun akan keluar, dan kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Bersukacitalah dalam Tuhan. Percayalah bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya bahwa perkataan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa janji-janji-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Engkau adalah Kurios, Engkau adalah penguasa tunggal. Dan Engkau membeli kami dengan darah-Mu. Engkau memberi kami dengan hidup-Mu sendiri. Kami menghormati dan menghargai itu sebagai pemberian termahal yang tidak dapat kami beli dengan uang, dengan harta kami. Kalau hari ini kami khawatir tentang hidup kami, ampuni kami. Kalau hari ini kami khawatir tentang masa depan kami, ampuni kami. Khawatir tentang anak-anak kami, ampuni kami. Khawatir tentang uang, harta, pekerjaan, pelayanan, ampuni kami. Tapi pagi hari ini belajar ajar kami untuk percaya
Bukan cuma memiliki iman yang kecil, iman yang besar, tapi memiliki iman yang benar dengan cara berpikir seperti Tuhan. Dalam situasi kondisi krisis apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mampu tanpa firman. Kami tidak bisa tanpa firman. Setan mencoba untuk menyerang kami. Roh kekhawatiran mencoba untuk menghancurkan kami. Tapi pagi hari ini aku berdiri dalam nama Yesus. Dan aku katakan, aku usir setiap roh kekhawatiran yang menyerang umatmu. Dan aku katakan dalam nama Yesus, out, out, dan out dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada umat. Sehingga kami ada dalam proteksi-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap percaya bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang berjanji dan akan melakukan setiap janji-janji-Mu, menggenapi setiap janji-janji-Mu. Materaikan firman-Mu Tuhan. Bila kami hidup dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Hari ini ketika mereka dalam masalah pergumulan, ini cuma musim Tuhan, yang akan segera berlalu. Kalau kami sedang ada dalam pergumulan pribadi, pergumulan keuangan, bisnis, pekerjaan, keluarga, kami mau taruh dalam hati kami, ini cuma sebuah perjalanan yang akan kami lewati. Bersama dengan Tuhan, kami akan melihat kemenangan besar. Esok akan lebih baik dari hari ini. Minggu depan akan lebih baik dari minggu ini. Bulan depan akan lebih baik dari bulan ini. Tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Karena yang pegang masa depan kami adalah Tuhan. 1 jam yang sudah lalu, sudah jadi sejarah. Kami tidak mau mikir, tapi kami serahkan segala kekhawatiran kami menurut Mazmur 37 ayat yang kelima kepada Tuhan, dan Engkau akan bertindak. Dalam nama Yesus, kami menghidupi firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini tinggal dalam hati kami pagi hari ini, supaya kami jadi kuat, dan beroleh kekuatan yang baru karena firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Terima kasih Ibu Pola, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan menabur pagi hari ini. Mari siapkan Bapak Ibu, kita dalam minggu-minggu ini setiap hari kita mau berikan persembahan khusus untuk persiapan kita untuk Healing and Prophecy. Mari Bapak Ibu tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, berapa banyak yang Bapak Ibu ikut tabur. Mungkin Bapak Ibu nggak ikut, tapi Bapak Ibu ikut tabur. Yang sudah ikut, Bapak Ibu juga ingin ikut tabur. Mari kita ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik, dan banyak orang akan diberkati dengan pelayanan ini. Puji Tuhan, saya minta